Kata Nabi, fasyakarallahu lahu. Ya, tahulah artinya syakara. Tapi jangan diterjemahkan Allah bersyukur pada dia, enggak. Maka Allah berterima kasih sama orang ini. Sehingga apa? Gara-gara dia kasih minum hewan anjing, faghafaralahu. Kemudian Allah ampuni dosa yang pernah dia buat. Padahal kalau kita bilang dalam perspektif Islam, anjing itu kan ada unsur najis, ya. Tapi nggak peduli najis, semua yang hidup termasuk hewan yang najis, kalau ibu bapak berbuat baik tercatat jadi amal soleh, ya. Jadi kalau ada anjing mau mati kelindas di tengah jalan, najis, jangan najis, najis tinggal cuci, selamatkan dia, ambil, nggak apa-apa, tinggal dicuci pakai air 7 kali, 1 kalinya pakai pasir atau tanah. Enggak, bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Tapi yang namanya makhluk hidup tetap harus kita berbuat baik. Ya. Qalu, ya. Nah, ketika Nabi cerita, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran?" Apakah kami terhadap hewan ada pahalanya? Jadi selama ini sahabat kira pahala tuh ya sholat, sedekah, baca Quran, pengajian. Ternyata apa? Al-ihsan, berbuat baik lil makhluk, kepada makhluk dicatat. Walaupun makhluk tuh nggak bilang terima kasih, tapi lihat Allahnya, fasyakarallahu lah. Allah berterima kasih kepada orang ini, diampuni. Maka jawab Nabi apa? Fi kulli dzati kabidin rabbatin ajrun. Ya, di setiap yang memiliki hati, ya, maksudnya pokoknya apa-apa saja yang bernyawa, ya, rabbatin, rabbah juga itu disebut kayak sesuatu yang basah. Ya, termasuk tanaman. Bapak Ibu lihat tanaman mau mati, Bapak Ibu kasih air, ya kan? Dia jadi hidup. Ya, kata Nabi, di semua perkara itu ada ajrun, ada pahala. Kita berakhlak dan beradab kepada makhluk hidup yang lain, bahkan selain manusia. Karena itu pembahasan kita malam hari ini adalah babu rahmatil bahaim, tentang ya berkasih sayang atau rasa rahmat, ya, bersikap rahmat kepada al-bahaim. Bahaim itu kalau diterjemah sebenarnya bahimah, artinya hewan ternak, atau bagaimana panduan pribadi seorang muslim berinteraksi, ya, dengan hewan. Ini begitu, ya, karena nanti ada persidangan khusus. Jadi Sebarang-sebarang, Bapak Ibu yang suka tendang-tendang kucing itu hati-hati. Ya. Yang suka siram air panas anjing sekalipun hati-hati. Ya, karena semuanya nanti akan ada perhitungannya sisi Allah. Oh, terbalik, harusnya ini yang pendek. Harusnya yang TikTok yang ini. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Wes, ajar ya. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis ke-378, ya. Lah meriwayatkan kepada kami Ismail, beliau berkata, lah meriwayatkan kepadaku Malik dari Sumay Maula Abi Bakrin, ya. Sumayyi ini adalah asistennya Abu Bakar. Dari Abu Saleh As-Saman, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata, bainama rajulun, ya, pada satu hari ada seseorang yamshi bi tariq, sedang melakukan, ya, sedang berjalanlah di sebuah jalan. Ishtadda bihil atash, ya, dan dia lagi kehausan. Safar, ishtadda itu sangat-sangat. Al-atash itu artinya adalah haus, ya, atash, ya. Fawajada bi'ran,
dan dia menemukan sebuah sumur. Bi'ran itu artinya sumur. Fanazala fiha, ya, dia turun di situ, ya, bukan maksudnya turun ke sumur. Jadi kalau kita lagi perjalanan turun dari kendaraan sebutnya nazala, turun dari kendaraan. Fasyariba thumma kharaja, ya, kemudian dia minum dari sumur itu dan dia pergi keluar lagi. Nah, ketika dia mau pergi, fa idza kalbun yalhas, ya, maka waktu itu, saat itu tiba-tiba ada kalbun. Apa kalbun tahu? Kalbun ini artinya anjing. Yalhas, yalhas ini keluarkan lidah, melet-melet. Tahu ya, kebiasaan anjing suka melet-melet lidah itu ya. Yalhas, yalhas. Yakulu sara minal atos. Nah, sara ini artinya kayak debu dan pasir. Jadi saking ini anjingnya kehausan, dia sampai lidahnya meler-meler, sampai jilat-jilat pasir, saking kehausan. Itu anjingnya. Faqala rajul, laki-laki ini berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atos. Sungguh telah sampai anjing ini minal atos, dari rasa haus, mithlul ladzi kana balaghoni, persis seperti aku tadi rasakan. Jadi kan dia haus juga tadi, lagi perjalanan, ya nggak punya banyak uang, ya cari air, turun, lihat sumur, minum. Pas dia pergi, dia lihat ada anjingnya sudah hehehe gitu, melet-melet, udah jilat-jilat pasir karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Fanazalal bi'ra, dia turun lagi, ya, kemudian ke sumur itu lagi. Famala'a khuffahu, mala'a itu artinya memenuhi, khuffahu itu artinya sepatunya. Nah, jadi bapak punya sepatu, kan nggak ada gayung, nggak ada ember. Jadi niatnya mau ngasih minum si anjing ini, kan nggak ada wadah. Jadi gimana? Dikorbankan dia punya sepatu, kan ada cendoknya ya, ada cekungnya, ya. Thumma amsakaha bifihi. Nah, bahkan kalau disebutkan dia ini ke sumurnya masuk ke dalam, ya, dia harus ngambil ke bawah, ya, ngambil ke bawah, ya. Kemudian dia naiknya kan susah, harus manjat sampai amsakaha bifihi, dia gigit atau dia pegang dia punya sepatu dengan gigi. Oh, luar biasa ini orang berbuat baik, gigit ya, dia manjat. Karena kalau dia pegang tangan jatuh nanti. Ini kalau kita menerjemahkannya sepakat sumurnya tuh besar, dia turun ke bawah. Ya, sumurnya besar. Kalau sumur kayak kita nih hati-hati, jangan pula nanti turun tak naik lagi. Ya, ini sumurnya besar. Fasaqo al-kalba. Saqo itu artinya dia beri minum. Dia kasih minum kepada anjing tersebut, ya. Maka anjing tersebut hilanglah hausnya, tunailah hajatnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, fasyakarallahu lahu. Ya, tahulah artinya syakara. Tapi jangan diterjemahkan Allah bersyukur pada dia, enggak. Maka Allah berterima kasih sama orang ini. Sehingga apa? Gara-gara dia kasih minum hewan anjing, faghfaralahu. Kemudian Allah ampuni dosa yang pernah dia buat. Padahal kalau kita bilang dalam perspektif Islam, anjing itu kan ada unsur najis, ya. Tapi nggak peduli najis, semua yang hidup termasuk hewan yang najis, kalau ibu bapak berbuat baik tercatat jadi amal soleh, ya. Jadi kalau ada anjing mau mati kelindas di tengah jalan, najis, jangan najis, najis tinggal cuci, selamatkan dia, ambil, nggak apa-apa, tinggal dicuci pakai air 7 kali, 1 kalinya pakai pasir atau tanah, enggak, bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Tapi yang namanya makhluk hidup tetap harus kita berbuat baik, ya. Qalu, ya. Nah, ketika Nabi cerita, sahabat berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, apakah kami terhadap hewan ada pahalanya? Jadi selama ini sahabat kira pahala tuh ya sholat, sedekah, baca Quran, pengajian. Ternyata apa?
al-ihsan, berbuat baik, lil makhluk, kepada makhluk dicatat. Walaupun makhluk tuh nggak bilang terima kasih, tapi lihat Allahnya, fasyakarallahu lah. Allah berterima kasih kepada orang ini, diampuni. Maka jawab Nabi apa? Fi kulli dzati kabidin rabbatin ajrun. Ya, di setiap yang memiliki hati, ya, maksudnya pokoknya apa-apa saja yang bernyawa, ya, rotbatin, rotbah juga itu disebut kayak sesuatu yang basah, ya, termasuk tanaman. Bapak ibu lihat tanaman mau mati, bapak ibu kasih air, ya kan, dia jadi hidup, ya. Kata Nabi, di semua perkara itu ada ajrun, ada pahala, ya. Nah, inilah pentingnya kita harus membuka cakrawala. Karena saya juga kadang melihat ada orang yang gak suka anjing, menghardik anjing, ya. Kalau bapak ibu dikejar, membela diri, takut digigit, diserang, itu wajar. Tapi kalau nggak ada apa-apa, barang najis, dia tetap makhluk ciptaan Allah. Dan kalau dia membutuhkan satu bantuan hajat, Islam tetap mengajarkan kita berbuat baik, jangan membencinya, ya. Walaupun harus hati-hati karena sekarang kasus-kasus rabies banyak juga, ya. Tapi di dalam hadis ini ternyata apa? Berbuat baik kepada hewan tetap mendapatkan pahala. Bahkan luar biasanya nih, dua kata kunci fadilahnya nih, ya. Ini yang bapak ibu harus cari. Fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepada dia, faghfaralahu, ya, maka diampuni dosanya. Ini mungkin mirip dengan kisah yang sering didengar tentang pelacur kasih minum, tapi ini lebih detailnya, ya, lebih detailnya, ya, dalam hadis 378. Jadi ingat, ya, saya tahu ada bapak ibu yang nggak suka kucing, tapi jangan pernah menyakiti kucing. Nggak suka dengan anjing, jangan menyakiti anjing. Kalau memang takut, hindari, tapi jauhi daripada menghardik, ya, menyakiti jangan. Ya, tapi kalau sesuatu binatang itu mengancam ibu, menggigit ibu, ya, misalnya digigit kalajengking, jangan kita berbuat baik. Bengkak juga barang tuh, boleh langsung ditepis, dibunuh nggak masalah. Kalau binatang itu mengancam kita, ya, bapak ibu lagi jalan-jalan ketemu serigala, misalnya lagi liburannya kemana? Ke Kutub Utara, ya, ketemu yang namanya Snow White, ya, serigala putih, bapak ibu pegang pisau, jangan bilang kita kasih sayang, hilang kepalamu. Boleh, dia mau nyerang nih, kita bela diri diperbolehkan, tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan normatif, aman-aman saja, jangan menyakiti. Justru kita diperintahkan berbuat baik, ya. Nah, itu kita lihat fikih hadis, ya. Yang pertama, fihil hathu, ya, di dalam hadis ini al-hathu, anjuran, alal ihsan, untuk berbuat baik, ihsan, ilal hayawan, kepada seluruh hewan-hewan, ya. Bahkan kita nih kalau lagi masak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi masak, bikin kopi, kan kadang suka bikin air panas, bikin mie instan, ada air panas, ya, buang ke lubang, itu ada adabnya, takutnya di lubang itu ada semut atau ada makhluk yang lain, maka ketika buang kita sambil ucapkan bismillah. Kalau memang terjadi dia sedang ada di situ dan dia mati karena itu, maka kita tidak termasuk zalim kalau kita ucapkan bismillah. Pada adabnya, ya. Makanya diajarkan oleh Nabi, pipis pun kalau di outdoor, lagi di luar, lagi kemah, lagi camping, jangan pipis di lubang-lubang hewan, jangan. Lihat, itu tempat kehidupan makhluk lain, ya, dijaga dalam Islam stabilitasnya. Kalau kita ngajarin anak tuh lubang tuh anak, biar itu semutnya banjir gitu, malah gitu, ya. Jadi anak kecil kita sengaja kencing nyari semut supaya dibanjiri. Jangan, ajarkan kepada putra-putri kita menyayangi hewan, ya. Ini anjuran dalam hadis ini. Yang kedua, wa fihil hathu, di dalam hadis ini adalah anjuran alal ihsani ilan nas, untuk berbuat baik kepada manusia. Li'annahu,
karena sesungguhnya ia idza hasalatil maghfirah, ya, kalau si orang tadi mendapatkan maghfirah, ampunan, ya, bisa babi suqiyal qalb, dengan sebab memberi minum anjing, fasuqiyal muslim a'dhamu ajron, berarti kasih minum sesama orang Islam lebih besar pahalanya, ya. Nah, makanya nih kalau bisa nih, kalau mau, salah satu fadilah yang dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad awal, bahkan dari zaman sebelum jahiliyah, amalan yang dilakukan di Ka'bah sana tapi orang Indonesia kurang ngeh adalah ngasih minum orang yang memakmurkan masjid. Kalau kami di Zulfirdaus sudah bikin donasi ngasih minum kajian. Di Uswah udah ada, di Uswah, ya. Nah, di sini belum ada yang ngambil nih. Ayo, siapa yang mau ngambil? Memberi minum jamaah yang memakmurkan masjid. Ya, mudah-mudahan Kamis depan udah ngalir lah ke rombongan. Jangan saya aja yang banyak minum. Ya. Kalau di sana nggak pakai uang kas, ya, ada donaturnya lah ganti-gantian. Ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, itu sedekah yang paling utama. Founder daripada yayasan lembaga itu kasih minum orang jamaah umroh dan haji. Makanya kalau pergi umroh kan itu berkontainer-kontainer, ya, saking full servisnya jamaah haji dan umroh, kasih minumnya di panas-panas, dingin lagi, kulkasnya dibawa di situ, kulkasnya dibawa. Nah, kita datang ambil 2, nanti taruh di hotel, ya. Sama kayak kita masuk ke Raudhah tahun yang lalu. Masuk ke Raudhah, apa yang dilakukan oleh DKM Masjid Nabawi? Jemaah yang masuk Raudhah dikasih zam-zam, kemasan kecil, ya. Nah, alamin harus ada yang menangkap itu, ya, harus ada. Kalaulah memberikan makan hewan saja dapat ampunan, apalagi yang minum manusia, apalagi manusianya orang solihah yang sedang dalam kajian, ya. Nanti bisa dibuka tuh oleh Ustadz Subandi, ya, donasi kopi susu, nah, ya, untuk jemaah kajian Kamis, Selasa dan yang lain, apa Senin dan juga, ya. Nah, donasi kopi susu, donasi teh, apa saja, ya, mineral juga bagus. Kenapa? Salah satu fadilah yang banyak dilakukan sejak zaman sebelum jahiliyah, tapi orang Indonesia kurang ngeh, ya. Ya, di sini disebut suqiyal kalbu, memberi minum anjing aja berpahala, apalagi muslim, ya, a'dhamu ajran, dia pahalanya lebih besar. Yang ketiga, ya, yang ketiga, wa yumkin al istidlali, ya, dimungkinkan untuk mengambil dalil bihi, ya, dengan hadis ini, ala jawazi safar munfaridan bi ghairi zadin, ya, untuk bepergian sendirian walaupun nggak punya bekal. Karena si laki-laki ini tadi haus aja nggak bisa beli, dia harus cari sumur. Kalau dalam safar udah terpaksa, ya, dan kita nggak khawatir, ya, boleh safar nggak punya bekal. Gimana lagi? Idza lam yakun khaufal halak, kalau memang dia tidak takut celaka atau binasa dalam perjalanan, ya. Nah, jadi diperbolehkan. Dan ini ulama-ulama dulu udah banyak, ulama-ulama dulu. Bapak Ibu nih, ya, yang tahu di Saudi itu mazhabnya apa? Mazhabnya kan Hambali. Ustadz-ustadz kita yang dari Timur Tengah tuh rata-rata sebenarnya mazhabnya Hambali, ya. Siapa Imam Hambali ini? Namanya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar, ya. Beliau itu punya teman, ya, salah satu rihlatul ilminya, perjalanan untuk ilmunya adalah waktu beliau naik haji, ya, kalau nggak salah tahun 1907 bersama temannya, nama temannya Yahya ibn Ma'in, dua-duanya ahli hadis. Ya, dia ini mencari hadis sampai mau ke Yaman. Jadi waktu itu dia mau ke Mekah, ya, mau ke Mekah untuk haji. Kata Yahya bin Ma'in, saya dengar ada seorang ulama ahli hadis Yaman sedang haji. Nanti kita di Mekah belajar lagi sama dia hadis.
Kata Imam Ahmad bin Hambal, nggak mau, jangan ganggu niat saya, haji ya haji. Itu saking, kalau ulama dulu begitu, haji sambil nuntut ilmu aja nggak mau Pak. Haji ya haji, ibadah pada Allah, fokus, jangan campurkan. Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya ternyata betul ulama Yaman ahli hadis itu ada di Mekah. Tapi kata Imam Ahmad, gak mau, saya mau fokus beribadah. Betul. Akhirnya setelah hajian selesai, ulama ini kembali ke Yaman. Imam Ahmad jalan kaki ke Yaman untuk belajar ilmu. Dan ini ulama besar Yaman. Dia mengatakan, kalau kamu mau belajar sama saya, minimal 300.000 hadis hafal. Ternyata Imam Ahmad 1 juta hadis di kepalanya. 1 juta hadis. Bepergian jalan kaki bersama Yahya ibn Ma'in. Bapak Ibu cuma tahunya Imam Ahmad, Imam Hambali, sejarahnya luar biasa. Setelah jadi ulama dipenjara lagi. Dipenjara kenapa? Karena bertentangan dengan pemerintah. Pemerintahnya itu terkontaminasi ya dengan seorang ulama Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad dipanggil suruh mengakui karena ulil amrinya sudah terkontaminasi ulama Mu'tazilah ini. Katakan Al-Quran ini makhluk. Imam Ahmad gak mau. Dia memilih untuk lebih dipenjara, mempertahankan Al-Quran bukan makhluk. Tapi ala kulli hal, beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Yaman berjalan kaki hanya untuk menuntut ilmu hadis. Makanya dulu nama Imam Ahmad. Bahkan beliau berguru dengan Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, nah ini sedikit biografi Imam Ahmad supaya Bapak Ibu tahu mazhab Hambali itu dibangun dengan darah dan keringat. Ya, beliau itu memperjuangkan. Ya, akhirnya murid-muridnya lah meneruskan ajarannya. Itulah ada namanya Hambaliyin, mazhab Hambaliyin. Termasuk ustaz-ustaz kita yang Timur Tengah. Balik Timur Tengah kan karena di Saudi itu belajarnya mazhab Hambali. Lebih condongnya Hambali. Makanya ada 1 hal, 2 hal, 3 hal yang kadang suka cross karena itu. Di sini mayoritas mazhab Syafi'i bersentuhan dengan itu. Saya dulu waktu belajar bahasa Arab buku-bukunya mazhab Hambali karena dari Timur Tengah. Tapi ketika sampai di Indonesia kita menyesuaikan. Ya, karena nggak bisa kita tabrak-tabrak itu. Biarlah kulihal, ya, di dalam hadis ini berarti boleh perjalanan ya selama kita yakin kita tidak akan binasa di situ. Oke, bisa dipahami ya di sini? Lanjut. Ya. Nah, kalau tadi yang dapat pahala, ini hadis berikutnya yang dapat siksa. Hati-hati, perempuan gara-gara mengurung kucing. Ya, mengurung kucing. Ya, lihat hadisnya ya. Sini dari sini. Telah meriwayatkan kepada kami Ismail, beliau berkata, meriwayatkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ya, Bapak Ibu kalau hadis dari Imam Nafi' ya ke Abdullah bin Umar. Imam Nafi' itu tabi'in, Abdullah bin Umar sahabat. Dia juga termasuk yang paling banyak mencatat hadis Nabi. Ya, makanya jalurnya kalau Imam Nafi' masih Abdullah bin Umar kebanyakan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Kata Nabi, udzibat. Ya, udzibat itu artinya diazab imra'atun, seorang wanita fi hirrah, dalam urusan kucing. Hirrah itu artinya kucing. Kalau jamaknya Hurairah. Nah, ya. Makanya disebut Abu Hurairah. Kenapa? Suka ngasih makan kucing liar, kucingnya banyak. Ya. Habasatha, dia mengurungnya, menahannya, hatta matat ju'an, sampai kucingnya mati karena kelaparan. Ju'an itu artinya lapar. Fadakhalat fiha nar, maka perempuan ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Akibat menahan, mengurung kucing atau hewan tapi tidak memberi makan. Nah, kata Nabi, yuqalu, akan dikatakan kepada dia di hari kiamat nanti, ketika wanita ini, saya baik, kenapa saya diazab? Nah, ini dia hujahnya. La anti at'amtiha, kamu kurung dia tapi tidak kasih makan. Wala anti saqaitiha, kamu juga tidak kasih minum. Hina habastiha, ketika engkau mengurungnya. Wala, ya, dan sambung ya ke halaman berikut. Mana tuh?
Wala arsaltiha, kamu tidak lepas kucing itu, faakalat min khosyasil ardi, sehingga kucing itu bisa makan serangga. Jadi maksudnya kalau memang nggak bisa ngasih makan, jangan dikurung, lepasin aja biar dia bisa makan serangga. Kan kucing makan macam-macam, Pak. Serangga lah, apalah, tikus lah yang kecil, ya. Nah, oleh karena itu para ulama mencatat dari syarah-syarahnya tentang hadis ini, sebenarnya burung, kucing, hewan apapun kalau dihabas, habas itu artinya kita kurung, ya, termasuk burung, Pak, boleh. Selama apa? Kita menjamin gizaiha, kata para ulama, asupan makanan dan minumnya. Kalau bapak ibu pelihara 1 hari nggak kasih makan, dia lapar, hari itu bapak ibu akan dikisos nanti di hari kiamat. Dikisos, ya. Jadi hati-hati, jangan pula kita piara kucingnya kurus kering. Karena apa? Pelit. Ini saya ngomong karena saya di rumah banyak kucing. Ustaz Subandi tahu lah, ada 2 besar-besar. Itu sampai kami, kan saya sama istri sering ngisi keluar, beliau juga ngisi, sampai gaji orang untuk khusus ngasih makan, gaji orang datang ke rumah. Ya, kita pertahankan. Dan memang karena istri saya yang kepingin, belum punya anak kan, dia pengen punyalah anak bulu katanya, saking dia untuk nemani dia main kan. Dan itu jajannya kalah, anak kita kalah, banyak makannya. Ya, tapi karena dia mau, disisihkan dari uang belanjanya, dipelihara. Tapi nggak boleh zalim. Ya, setiap hari harus dikasih makan. Atau pernah kami tinggal 3 hari, kemudian yang jaganya juga lagi pulang kampung, ya, kami stok makanan untuk 3 hari. Cuman masalahnya kadang disemut. Kalau udah disemut, kucing nggak mau makan. Gimana caranya? Sampai ada rezeki kita beli tempat makan yang bisa otomatis tuh, dipencet, keluar tuh, keluar. Ya, kenapa? Silakan memelihara binatang, tapi jangan menzaliminya. Oke? Nah, itu. Nah, ini kita ambil fikih hadisnya dari hadis tadi. Wanita itu diazab karena dia kurung, mati kelaparan. Ya, jangan. Banyak loh terjadi. Saya lihat video cat lovers atau dog lovers, banyak mereka melakukan rescue, penyelamatan anjing-anjing, kucing-kucing yang tiba-tiba ditinggal atau yang punyanya meninggal. Terus anak-anaknya mendiamkan di rumah sampai 8 tahun, dia makan 8 bulan. Dia makan kotorannya sendiri, makan tanah. Akhirnya direscue sama orang-orang aktivis relawan hewan. Ada. Ya, tapi banyak orang yang zalim. Makanya kalau mampu silakan pelihara. Kalau nggak mampu lepaskan biar dia alami. Nah, kita lihat fikih hadis. Fihi, dalam hadis ini jawazi, bolehnya ittikhadul hirrah, ya, mengambil dan memelihara kucing, warabatiha, dan mengikatnya, maksudnya adalah mengurungnya, idza lam yuhmil it'amiha wa suqiha, selama tidak menelantarkan. Ahmala yuhmilu artinya menelantarkan, it'am, taulah arti ta'am, jangan menelantarkan makannya, wa suqiha, dan juga minumannya, boleh. Ya, jadi nggak boleh terlantar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, maksimalnya dia terlantarnya itu berapa hari kira-kira? Kucing hari ini dikasih makan, besok enggak, lusanya kasih makan, itu nggak terhitung terlantar lah ya. Mereka kuat kan? Lu kuat ya. Ya, tapi yang penting jangan sampai dia merasakan lapar, terus kita kurung, dia nggak bisa cari sendiri, jangan sampai, gitu ya. Kalau di rumah saya, kalau misalnya lagi rusak gitu ya alatnya, dia ngeong-ngeong, wow, ya, lapar nih. Ya, walaupun kadang kenyang pun ngeong-ngeong minta dimanja-manja. Itu ya. Yang kedua, wa fihi, dalam hadis ini wujubi nafaqatil hayawan, wajib menafkahi hewan ala malikihi, atas tuannya. Wajib menafkahi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelihara kucing, nafkahnya bukan cuma istri dan anak, sekarang nambah si anak bulu juga wajib nafkahnya. Ya, tapi nggak perlu keluarin zakat fitrah, nggak perlu. Nggak perlu ya, zakat fitrah atas nama kucing. Ya, ini mungkin banyak yang nanya tentang melihara burung, melihara hewan, boleh. Ya, yang penting jangan menzoliminya. Tapi jangan, saya lihat banyak orang yang punya kucing kandangnya gini kecil, nanti dia kakinya sakit kalau nggak dipakai jalan kan.
Nanti kapan-kapan kalau ke rumah saya, lihatlah tuh. Kami sampai mengorbankan satu kamar untuk kucing aja. Pak Subandi tahu lah tuh, beliau yang bikin juga. Kami korbankan satu kamar untuk kucing. Ya, satu kamar, satu ruangan. Ya, bahkan sekelas Sultan Raffi Ahmad itu punya kamar kucing pakai AC 1 PK. Ngeri lah. Kamar anak awak aja nggak ada AC 1 PK. Ini kucing pakai AC. Tapi itu bentuk rahmah kita sesama hewan. Karena ada kucing-kucing yang jenisnya Persia, yang dia punya bulunya tebal, dia nggak bisa panas tuh Pak, cepat gerah dia, karena sebenarnya dia peranakan untuk daerah dingin, ya. Itu ya. Yang ketiga, wafihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil ala tahrimi, ya, tentang haramnya qatlil hirrah, ya, membunuh kucing, maksudnya membuat kucing mati. Ya, wa tahrimi habasiha, dan larangan untuk mengekangnya bi ghairi ta'amin aw syarabin, tanpa memberi makanan maupun minuman. Jadi nggak boleh. Ya, terutama bapak-bapak nih yang suka apa? Burung. Kan di Ganem ini sering ada MTQ burung, rame. Musabakoh, ya. Musabakoh burung. Ya, saya nggak tahu kalau burung tuh apakah harus tiap hari dikasih makan atau enggak? Siapa yang hobi? Saya nggak hobi burung. Ada yang hobi ikan, gitu ya? Ikan itu harus, ya, jangan sampai dia terzolimi. Dan katanya bapak-bapak tuh kalau sudah hobi burung, katanya apanya? Kerangkanya itu, kandangnya aja kadang ada yang harga 13 juta. Wih, ini lumayan nih, Mio second ini, ya, kandangnya. Kandangnya 13 juta yang hobi burung. Silakan, yang penting hak-haknya dia, ya. Nah, di sini disebut wa tahrimi habasiha bi ghairi ta'amin aw syarabin. Haram, ya, larangan menahannya tanpa makan dan minum. Wa in habasal hirrah bi ghairi ta'amin aw syarabin, kalau ada seseorang mengurung kucing atau hewan, ya, tanpa makan dan minum, maksiatun, adalah sebuah kemaksiatan, wasababu, ya, dan penyebab lidukhulin nar, orang ini akan masuk neraka seperti perempuan yang disampaikan Nabi tadi. Jadi hati-hatilah, silakanlah pelihara, termasuk sebenarnya burung. Ini ada hadis tentang burung juga sebenarnya, ya, ada hadis tentang burung. Anaknya Tolhah itu namanya Abu Umair, punya burung namanya Nughair. Jadi ketika Nabi datang ke rumahnya, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair, sampai Nabi bersajak. Jadi boleh burung, kucing, ikan, apalagi kuda, sapi, yang lain, ya, asal kita menyediakan secara rutin makanan dan minuman dia, janganlah sampai kelaparan. Ada bapak ibu yang, saya suka piara kucing tapi nggak sanggup Ustaz beli makanan yang begini-begitu ngaturnya. Ya udah, biar dia setengah kucing rumah dan liar, biar dia cari sendiri, ya. Hisabnya itu kalau kita mengurung total, tapi kalau kita lepaskan kita nggak ada hisabnya lagi. Jadi pilihannya, kalau memang mau jadi kucing rumah, kucing saya dulunya begitu, dibawa keluar, tapi akhirnya sering nembak-nembak, kawin sana kawin sini, buang air. Akhirnya kita pilih, ya udah dia jadi kucing rumah saja, tapi kita jamin makannya terus. Kalau udah nggak sanggup baru kami lepaskan, gitu, ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan Pak Darmawi. Iya. Langsung aja, pada satu saat tidak sengaja kita lewat jalan terlindas. Oh iya. Langsung kucing itu mati. Jadi sesudah dia mati, itu apa yang kasus itu yang kami baca. Iya. Ya kalau itu memang qadar Allah, ya, takdir Allah, ya. Bukan termasuk kezaliman karena nggak sengaja, kan. Kadang-kadang kucing itu nyebrang sampai tengah, dia berhenti pula, ya. Berhenti pula. Nah, kalau memang terjadi meninggal, ya kita tunggu dia betul-betul mati terus kita kuburkan. Itulah hak-hak kita terhadap itu. Walaupun suka ada hal-hal mistis, nanti kolong kotak disial, nggak ada lah. Ya nggak ada begitu-gitu. Ya intinya, ya salah satu, kalau dia mati memang harus kita
kuburkan. Itulah kewajiban kita, ya. Kuburkan seperti biasa. Seperti biasa, gitu. Tapi tunggu mati dulu. Ada juga yang kuburkan kan minta apa? Masih aja saya nggak tahu kan. Pakai kain bulan. Pakai baju dia sendiri. Nah itu, pada kurang silvernya. Iya, itu khurafat. Jadi pakai baju dia dibuka, yang itu biar nggak sial, nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada sial-sial. Itu namanya khurafat, tatoyur, nggak boleh itu. Hati-hati merusak akidah. Ya, kubur biasa aja, kubur biasa aja. Saya sama istri banyak nemui di jalan. Kami cangkul-cangkul aja di sebelah rumah. Nggak usah pakai kain-kain, nggak usah. Ya, hati-hati kesialan-kesialan tentang hewan adalah unsur-unsur khurafat yang paling laris di negeri Indonesia. Ya, paling laris, benar nggak? Yang khurafat-khurafat itu hewan di Indonesia paling laris. Nah, kupu-kupu lah, kupu-kupu ada tamu, ya, ada cicak. Nah, paling laku. Padahal, ya, dulu di zaman jahiliyah burung sial kan. Nggak boleh menganggap sial pada makhluk-makhluk, itu namanya tatoyur, bisa merusak akidah dan ketawakalan pada Allah. Jadi jangan sampai terjadi. Gitu ya. Demikian, cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Izin nggak sampai, ada, silakan. Boleh mic-nya, boleh mic-nya. Oh, masih lama. Ini Ustaz, Ya. sekarang kan memang kita ada ilmu yang disebut bagian menenangkan dasar ini. Iya. Bagaimana hukumnya atau yang mengkebiri kucing dan bagian kucingnya anak. Iya. Dalam beberapa fatwa ulama kebanyakan membolehkan. Kebanyakan membolehkan. Karena apa? Satu hewan yang populasinya nggak bisa ditahan tuh kucing. Makanya kalau ada emak-emak anaknya banyak, engkau ini rahim kucing. Ya, jadi ya kalau memang nanti anaknya lahir kawin, akhirnya malah banyak mati, gitu ya. Maka akhirnya dikebiri. Banyak ulama yang membolehkan demi kemaslahatannya. Ya, saya juga punya ada yang dikebiri. Sebelumnya saya riset dulu pendapat ulama, boleh nggak? Saya sampai berdebat sama istri. Kalau nggak boleh dikebiri, engkau siap-siaplah biara betina beranak terus, penuh lagi ruangan itu. Ternyata ulama bilang membolehkan, apalagi kucing itu termasuk yang produksinya itu nggak terkontrol, luar biasa. Saya di depan rumah saya ada kucing liar, itu hamil terus, tapi anaknya nggak pernah kelihatan, mati terus. Dan kalau udah mati, bau busuk di rumah tetangga, karena nggak terurus kan. Nah ya, jadi kayak seperti kucing saya awal-awalnya punya anak berapa kali, anaknya tuh kita kasih ke orang, saudara-saudara, ada yang mau piara nggak? Ya, tapi itu diperbolehkan, ya, selama, karena yang namanya kucing nggak seperti kita kebutuhannya lain, ya, kebutuhan aja nggak seperti manusia, dia nggak butuh kebutuhan biologi seperti kita. Ya, kalau sudah pernah berapa kali punya anak maka dicukupkan, gitu ya. Boleh, ada ulama yang membolehkan, ya, mensteril, ya, mensteril atau mengkebiri, ya, karena di zaman Nabi domba aja ada yang dikebiri, dalam pembahasan hewan kurban, ada hewan kurban domba yang dikebiri, ada pembahasannya. Kalau nggak salah tahun kemarin saya bahas, teman lewat gitu aja. Jadi ada jenis domba yang dikebiri, berarti di zaman Nabi ada yang memang dikebiri, gitu ya Pak. Jadi berdasarkan, termasuk Profesor Buya Yahya yang membolehkan, dari fatwa-fatwa ulama-ulama Yamani membolehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon izin nggak sampai sholat isya, ya, ada keperluan yang harus dikejar sedikit Pak Ketua, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Nanti pekan berikutnya kita membahas tentang burung nih kalau nggak salah nih, ya, tentang sangkar burung, ya. Ada burung, ada tentang ngambil telur burung pipit. Sahabat tuh ada yang iseng, burung pipit diambil telurnya, ya. Kemudian mamanya ke atas kepala Nabi, kepak-kepak sayap. Kata Nabi, ya, dengan kemujizatan beliau, man faja'a, siapa yang mengambil telur burung pipit ini? Ana ya Rasulullah. Urdud, balikan, kata Nabi. Kenapa? Rahiman laha, kasih sayang kamu kepadanya. Oh, berarti ngambil telur hewan nggak boleh? Boleh, tapi kalau telur burung pipit buat apa Pak? Buat apa? Makan bubur ayam, telur puyuh pun lebih besar lagi. Kalau yang memang telur peternak ya boleh. Kalau burung pipit iseng, ini namanya iseng. Untuk apa burung pipit dimakan, ya?
Jadi iseng, akan Nabi bilang urdud rahmatan laha, nih kalimatnya, urdud rahmatan laha. Ya, nama burungnya, ya ini nama burungnya adalah hummarah. Hummarah tuh burung kecil seperti pipit, burung masjid ya. Orang bilang apa? Burung masjid. Asih aja gue bilang yang itu. Siapa yang kasih nama tuh? Jangan, burung masjid. Ya. Orang suka bilang burung itu, mensosialisasikan yang itu tuh. Orang-orang itu yang buat. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.